Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Masih seputaran sepeda listrik ya. Di sini saya akan membahas cara perawatan baterai dan pengecasan yang benar. Cara pemakaian baterai yang benar. Di sini kita kedatangan lagi dari servis. Servis tidak bisa dicas. Padahal sepele, simple ya. Jadi untuk menjaga baterai agar selalu stabil dan bisa tahan lama, kalian mudah caranya. Contoh seperti ini, silakan spill kamera. Nah, si sepeda ini dia tuh nggak bisa dicas sama casannya langsung, sama chargernya langsung. Kenapa? Karena dia terlalu drop, terlalu lowbat ya. Di sini si sisa baterainya sudah ngedip. Yang kenapa? Karena mungkin dia nggak kontrol baterai. Nah, sepeda listrik ini ada beberapa cara untuk merawatnya. Yang pertama, ketika kalian baterainya ingin awet dan tahan lama, untuk pengecasan itu jangan overcharging, jangan terlalu berlebihan. Udah full, dibiarkan berlama-lama itu kan. Itu akan merusak sel baterai. Yang kedua, si baterai ini ketika lowbat, udah lemah, minimal di 30% ataupun 20% kalian udah cas. Nah, untuk cara pengecasannya, ketika masih habis pakai dan si baterai ini masih panas, jangan dulu dicas. Jeda 5 menit ataupun 3 menit, kalian baru cas. Jadi untuk si baterainya ini biar dingin dulu baru kalian cas. Nah, untuk pengecasannya, jangan sebentar-sebentar kalian pakai. Contoh baru pengecasan 1 jam ataupun setengah jam gitu kan, langsung pakai gitu kan. Nah, ini tidak seperti HP. Mungkin HP kalian ketika pengecasan dari 10% baru 30% kalian pakai, nggak masalah. Tapi kalau untuk sepeda listrik, untuk ngejaga sel baterainya, kita harus dengan tata cara yang benar. Contoh ketika baterai ini ibarat kata tidak bisa dicas, dia tidak bisa di-charger langsung dari casannya, otomatis kita harus menggunakan trafo untuk pancing bagaimana caranya nanti dia bisa dicas lagi, di-charger lagi dengan charger bawaannya. Contoh seperti trafo yang seperti ini. Nah, ini lagi pengecasan trafo, jadi dipancing si baterai ini biar suhunya panas lagi. Ketika suhunya panas, si lempengannya, sel-selnya berfungsi dengan baik, dia kita rakit lagi kembali ke sepeda listriknya, nanti akan bisa lagi tuh dicas pakai charger bawaannya gitu ya, chargernya. Nah, sepeda listrik ini yang harus kalian jaga itu adalah baterai. Kenapa? Yang pertama, harga baterai ini lumayan harganya. Yang kedua, si baterai sepeda listrik ini yang memberikan tenaga ataupun jarak tempuh ya, ketika baterainya masih normal, mungkin tenaganya juga akan maksimal. Tapi ketika baterai salah satu ataupun dua yang sudah boncos, itu tidak akan bisa dengan tempuh jarak jauh, bahkan tenaga pun tidak ada. Contoh seperti ini untuk cara pengecasan yang benar. Nih, di sini saya pakai sepeda semua motor listrik ya. Motor listrik mau sepeda listrik sama aja cara pengecasannya. Cuman bedanya kalau motor listrik dia udah memakai NCB. Contoh seperti ini NCB nih. Saya kasih lihat. Nah, ini NCB. Jadi ketika si motor listrik ini nggak dipakai, saya tinggal off aja. Dia terputus arus listrik dari baterainya terputus. Dan mau tidak dipakai berlama-lama pun dia masih aman. Tapi kalau hanya sepeda listrik, contoh seperti ini sepeda listrik, dia hanya ada pengontrol arus. Contoh kayak gini, pengontrol arus ini hanya sikring aja. Nah, sikring ini. Jadi ketika si min flashnya masih paralel, baterainya masih paralel, ketika kalian nggak pakai, tadinya awalnya penuh, dia akan mengurang. Si baterai ini mengurang, akhirnya dikira kalian karena baterainya awalnya full, nggak dipakai berbulan-bulan, ternyata dia habis total. Nah, ketika habis total, sudah tidak dipakai berbulan-bulan, ada dua kemungkinan. Masih bisa pakai atau rusak selnya. Nah, kebanyakan rusak selnya, gitu kan. Karena dia udah nggak bisa berfungsi, bahkan di trafo pun udah nggak bisa naik ya. Udah nggak bisa naik, udah nggak bisa dipancing lagi ketika udah selnya rusak. Tapi kalau masih bisa dipakai, contoh misalkan di trafo masih bisa ngisi seperti ini. Nah, ini juga 50-50 ya, 50-50. Karena untuk pengecasan satu baterai ini ketika pakai trafo lumayan lama ya. Kayaknya yang ukuran 12 volt untuk baterainya. Kita bisa aja pakai ukuran yang 60 volt sekali tembak, cuman itu beresiko. Tapi yang lebih bagusnya pakai yang 12 volt juga trafonya.
Jadi ketika dia nanti udah pengisian, dia akan di sini ada 25%, 50% sampai 100% ya. Minimal di 50% kita pindahkan. Untuk trafonya itu kita pindahkan. Jadi satu baterai 50%, 50%. Setelah rata semua terisi 50%, ketika kita trafo, kita rakit kembali ke sepedanya. Nah, caranya seperti ini. Di sini ada paralel baterai. Nah, untuk menjaga si sepeda listrik ini baterainya ketika kalian nggak pakai nih, sepedanya misalkan 1 bulan nih, untuk menjaganya, misalkan gini, awalnya baterai full, tapi ketika kalian ibarat kata simpan dan nggak dipakai, bahkan nggak dinyalakan, ini 1 bulan dia akan mati sepeda listrik ini. Untuk menjaga baterai salah satunya seperti ini, kalian harus copot salah satu, kan dia di baut nih di baterainya, salah satu kabel ini min flash ataupun yang kabel yang paralel yang manapun, nanti biar terputus arus listriknya. Nah, itu untuk menjaga baterai kalian boncos ataupun selnya rusak ketika sepeda listrik ini tidak dipakai. Walaupun baterainya awalnya bagus, bisa rusak ya. Banyak kejadian seperti itu. Nah, yang kedua, jangan sampai biarkan si sepeda listrik ini lowbat total, kurang dari 20%. Jadi kan di sini ada balok baterai ya. Nah, contoh balok baterai seperti ini, kasih lihat. Nah, ini saya hidupkan dulu. Ada yang balok baterainya ke samping, ada yang seperti handphone seperti ini. Kalau untuk motor listrik seperti handphone. Di sini ada balok baterai dari hijau 1, 2, 3, 4 sampai merah. Jadi merah ini lambang darurat ketika lowbat banget. Minimal kalian ini kalau udah habis nih di strip 1, strip 2. Nah, strip yang hijau 1 sama merah 1 itu sisakan. Itu kurang lebih daya di 30%, 40% lah. Jadi masih aman kalian untuk cas langsung pakai charger ya, karena untuk menghabiskan 2 balok baterai aja udah lumayan lama ya, udah jarak tempuhnya udah lumayan jauh. Cara pengecasannya yang benar seperti ini, kalian cas, kalau ini di sini ya untuk lubang casannya, konektornya sini. Nah, di sini pertama kalian masukkan dulu casannya ke sini, masukkan dulu. Nah, yang kedua ini langsung ke roller ataupun ke listrik ya. Nah, si lampu cas ini pasti mau sepeda listrik mau motor listrik, ketika dia pengecasan akan berwarna merah. Berwarna merah, nanti ketika sudah full dia akan berubah menjadi hijau. Jadi si merah ini mati berubah hijau, tandanya dia udah full. Nah, kalau sepeda listrik ataupun motor listrik ketika kalian cas lampunya merah, tandanya dia pengisian dari listrik ke baterai. Tapi kalau langsung hijau dia nggak ngisi. Seperti yang sepeda listrik ini, ketika dia cas dia langsung hijau. Kenapa? Jadi si arus listrik ini nggak bisa masuk ke sel baterai karena terlalu lowbat, terlalu parah. Akhirnya dia si sel baterainya nggak berkembang, makanya nggak membeku lah, kurang bagus. Jadi caranya harus ditrafo dulu ya, seperti itu cara proses untuk bisa dicas kembali oleh charger bawaannya. Oke, bagi kalian yang punya sepeda listrik, motor listrik, satu yang kalian harus rawat, yang pertama baterai. Cukup baterai, mau kalian sepedanya rusak seperti apapun bodinya, tapi kalau baterainya masih bagus, kalian masih bisa pakai. Yang kedua, motorik dinamo. Yang ketiga, program itu adalah controller. Sudah ya, sepertinya intinya seperti itulah untuk sepeda listrik motor listrik. Oke, seputar sepeda listrik Rangkas Bitung. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.